Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdil Hidayat Pratama dari kelas 12 TKJC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konfigurasi server software. Yang pertama, Private Branch Exchange atau PBX, menghubungkan antara telepon dalam perusahaan dengan jelas dengan jaringan internal dan menghubungkan juga telepon dalam perusahaan dengan jaringan telepon publik switched telepon network melalui trunk, yaitu penghubung jalur komunikasi antara pengirim dengan penerima melalui central office. Jenis-jenis PBX. Yang pertama adalah PMBX atau Private Manual Branch Exchange, merupakan sistem hubungan telepon yang mengoperasikan melalui operator. Dengan sistem ini, penelpon melakukan panggilan telepon melalui operator dengan cara menekan nomor khusus operator terlebih dahulu. Kemudian dapat berhubungan langsung dengan nomor telepon yang lain. Yang kedua, PABX, Private Automatic Branch Exchange. PABX merupakan sistem hubungan telepon yang pengoperasiannya tanpa melalui operator. Dengan sistem ini, penelpon dapat melakukan panggilan telepon langsung terhadap nomor telepon yang dituju dengan cara menekan nomor khusus untuk memperoleh saluran keluar, kemudian nomor telepon yang dituju. Yang ketiga, EPABX, Electronic Private Automatic Branch Exchange. EPABX ini merupakan perangkat penyambungan komunikasi telepon terletak di sisi pelanggan. Yang keempat, KTS, Key Telephone System. KTS ini merupakan versi yang lebih kecil dari sebuah PBX yang menyediakan akses langsung ke STO. Yang kelima adalah PNE, Pocket Network Exchange, adalah protokol jaringan komputer yang digunakan oleh sistem operasi Mobile Network pada akhir dekade 1980-an hingga pertengahan dekade 1990-an. Selanjutnya, sistem PBX. Yang pertama ada PABX digital. PABX digital ini memiliki output data digital, biasanya menggunakan kabel tilion 4 kW, memiliki fitur seperti conference call, serta menggunakan telepon khusus untuk menyambungkan karena harus terlebih dahulu dikonversi dari data digital melalui menjadi suara. Selanjutnya, PABX analog. PABX analog ini adalah jenis telepon khusus yang tidak membutuhkan analog sebagai sinyal. Karena PABX analog ini sudah menggunakan sinyal analog seperti single line telepon. Selanjutnya, PABX hybrid. PABX ini adalah gabungan antara kedua PABX di atas, memiliki 4 kabel di setiap outputnya. Dengan gabungan kedua PABX panas ini, fitur yang dapat digunakan menjadi lebih baik dan adanya fitur-fitur baru maupun fitur lama yang ditambahkan dan ditanamkan kembali. Selanjutnya, IP PABX. IP PABX ini tercipta karena meningkatnya kebutuhan data yang diperlukan. Menggunakan jaringan data IP sebagai jaringan untuk mengirim berbagai cakapan dalam bentuk paket data. Sistem PABX berdasarkan sisi link. Yang pertama, hunting group, mengacu pada sekelompok atensi yang diatur untuk proses panggilan tertentu setelah menjawab panggilan. PBX ACD dapat mentransfer panggilan tersebut berdasarkan DNIS atau ANI ke pemanggil. BRA atau Basic Route Access. Kegunaannya itu untuk jalur akses individu dengan struktur kanal 2B tambah D atau 192 kbps.
Selanjutnya ada direct inward dialing. Direct inward dialing ini fasilitas untuk PBX agar pelanggan di luar PBX dapat menghubungi sambungan cabang PBX tersebut secara langsung tanpa melalui operator. Selanjutnya PRA atau Private Rate Access, yaitu untuk jalur akses PBX dengan struktur kanal 23B tambah D atau 1544 kbps dan 30B tambah D atau 2048 kbps. Selanjutnya sistem hunting. Sistem hunting ini adalah metode mendistribusikan panggilan dari nomor tunggal ke beberapa saluran kelompok telepon, yaitu dengan cara menggunakan acuan algoritma dalam proses menyambungkan komunikasi suara antar penggunanya. Perbedaan sistem hunting dengan PBX ini adalah PBX adalah metode panggilan telepon melalui jaringan data IP, sedangkan sistem hunting adalah metode mendistribusikan panggilan telepon dari nomor telepon tunggal ke beberapa kelompok saluran telepon. Jenis-jenis sistem hunting. Yang pertama, circular hunting. Circular hunting ini adalah proses hunting yang dimulai dengan mencari member berdasarkan digit nomor yang ditekan atau didial. Sebagai contoh, dalam sistem hunting ini terdapat 7 member, kemudian dalam waktu ada proses dialing member keempat. Sistem akan memulai pencarian mulai dari member keempat hingga urutan member terakhir. Jika tidak ditemukannya, dilanjutkan ke member 1 hingga ketiga. Apabila tidak ditemukan lagi, akan berlanjut ke member yang berada di grup berikutnya. Selanjutnya regular hunting. Regular hunting akan mencari member yang dituju berdasarkan nomor dialing yang ditekan atau didial. Proses regular hunting ini berlanjut berdasarkan member yang sedang dalam kondisi idle atau tidak berada dalam koneksi panggilan. Apabila jika tidak ditemukan, hunting dilanjutkan ke member pada grup selanjutnya. Selanjutnya 2WF dan 2WB merupakan jenis hunting linear yang sering diimplementasikan untuk sambungan panggilan dua arah. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya penggunaan kanal secara bersamaan. Mekanisme 2WF berdasarkan urutan member dari urutan terkecil menuju urutan terbesar. Adapun tipe 2WB berdasarkan kebalikannya, dimulai urutan terbesar kemudian menuju urutan terkecil. GUCD dan UCD. Persamaan kedua jenis hunting ini adalah proses pencarian yang dilakukan merata terhadap semua member. Perbedaannya yaitu terletak pada UCD adalah mekanisme hunting yang dilakukan secara acak dalam grup member. Jika tidak ditemukan, dilanjutkan secara normal seperti mekanisme sirkular. GUCD merupakan kebalikan dari UCD. Jadi GUCD awal hunting terhadap member telah ditentukan terlebih dahulu untuk menghindari proses acak. Selanjutnya ANC hunting. ANC hunting memiliki konsep kerja mirip GUCD. Perbedaannya adalah pada ANC, yaitu proses terminating yang ditujukan pada announcement. Selanjutnya fungsi-fungsi arsitektur PBX. Yang pertama signaling cards, yaitu penerima atau pengirim persinyalan dengan attention DTMF atau dedicated push dan persinyalan dengan persinyalan publik. Yang kedua, line card, yaitu merupakan terminasi atau interface antar saluran extension dengan sentral PBX, yaitu fungsinya melakukan board SCHT atau baterai overload, ringing, signaling, coding, hybrid, dan testing. Yang ketiga, trunk card, yaitu sebagai terminasi atau interface antara saluran trunk ke PSTN dengan sentral PBX. Fungsinya yaitu melakukan konversi sinyal saluran dengan sinyal internal sentral PBX. Internal atau terminasi signaling dengan PSTN, mengawasi kondisi saluran trunk. Selanjutnya switch card, yaitu melakukan fungsi penyambungan antara port extension dengan port extension.
lain dalam panggilan internal antara port extension dengan port thumb dalam panggilan eksternal. Selanjutnya, prosesor card sebagai pusat kontrol yang mengendalikan seluruh aktivitas sentral baik dalam hal processing, operation, dan maintain. Selanjutnya, IVR atau Interactive Voice Response, yaitu untuk layanan penyambungan panggilan masuk incoming call dapat menggunakan tenaga manusia atau mesin automate. Selanjutnya, SIP atau Session Initiation Protocol, yaitu merupakan protokol pensinyalan pada layar aplikasi yang fungsinya membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia. Tahap membangun dan mengkonfigurasi jaringan berbasis SIP. Yang pertama, user location, yaitu menentukan lokasi pengguna yang akan berkomunikasi. Yang kedua, user availability, yaitu menentukan tingkat keinginan pihak yang dipanggil untuk terlibat dalam komunikasi. User capability menentukan media maupun parameter yang berhubungan dengan media yang akan digunakan di komunikasi. Session setup atau ringing, berbentuk hubungan antara pihak pemanggil dan pihak yang dipanggil. Session management, yaitu meliputi transfer, modifikasi, dan pemutusan sesi. Selanjutnya, konten message dalam SIP. Apa itu request atau message? Request yaitu dikirim dari klien ke server, yaitu berisi operasi yang diminta oleh klien untuk dikirim. Elemen-elemen konten message. ACK adalah konfirmasi klien jika sudah menerima respon akhir untuk permintaan invite dan hanya digunakan di permintaan request. By dikirim oleh klien user agen untuk mengindikasikan server jika percakapan akan segera dimatikan. Selanjutnya, cancel, yaitu untuk membatalkan permintaan yang sedang menunggu keputusan. Invite, yaitu mengindikasikan jika user atau layanan sedang diundang untuk bergabung dengan sesi. Option digunakan untuk mempertanyakan server tentang kemampuannya. Update, yaitu ubah status sesi tanpa mengubah dialog status. Refer, yaitu minta penerima untuk mengeluarkan permintaan untuk tujuan transfer panggilan. Flag adalah pengakuan sementara. Flag itu dikirim sebagai tanggapan atau tanggapan sementara atas tanggapan sementara. Subscribe, yaitu digunakan untuk meminta status dan status saat ini pembaruan dari node jarak jauh. Notify, yaitu memberitahu pelanggan tentang pemberitahuan acara baru atau notif. Publish, yaitu publikasi acara ke notifikasi server. Message, kirim pesan teks digunakan dalam pesan instan. Selanjutnya, info adalah informasi tengah sesi yang tidak mengubah status sesi. Info ini sering digunakan untuk relay TMF. Apa itu respon? Respon itu adalah suatu yang dikirim dari server ke klien, yaitu informasi tentang permintaan status dari klien. Berikut ini adalah kode-kode responnya. 1EX atau provisional adalah permintaan sudah diterima dan sedang diproses. 2EX sukses, yaitu permintaan sudah diterima, dimengerti, dan disetujui. 3EX redirection, yaitu butuh tindakan lebih lanjut untuk memproses permintaan. 4EX adalah client error. Gunanya permintaan salah sintak dan tidak bisa diidentifikasi. 5EX server error atau server error adalah server gagal untuk memproses permintaan. 6EX atau global failure, yaitu permintaan sama sekali tidak bisa diproses di server manapun.
Elemen pendukung dalam SIP dalam komunikasi voice. Yang pertama, user agent merupakan endpoint dari sistem dan memuat dua subsistem, yaitu agen client atau UAC yang membangkit request dan yang merespon request. Yang kedua, SIP proxy server, yaitu merupakan jaringan yang berperan sebagai perantara yang bertujuan untuk meminta request atas nama klien yang lain. Yang ketiga, redirect server, yaitu merupakan kesatuan logika yang mengarahkan satu klien pada perangkat pengganti dan dari Uniform Resource Indicator atau URIS untuk menyelesaikan tugas request. Register server menerima dan memproses pesan pendaftaran yang mengizinkan lokasi dari suatu endpoint dapat diketahui keberadaannya. Register server ini kerjanya berhubung dengan location server. Selanjutnya, Session Border Controller, suatu alat yang digunakan untuk memproteksi jalur data point baik menggunakan software maupun hardware. Yang terakhir adalah gateway, perangkat yang digunakan untuk membangun atau menghubungkan jaringan yang satu dengan yang lainnya yang menggunakan sistem protokol informasi berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.